Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ika Heru Setiawan SPD selaku penguji, Ibu Sri Kandiati STMM selaku mentor, dan Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT selaku coach. Perkenalkan, saya Ivan Hardiatno dari kelompok A11-2. Mohon izin untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penghimpunan Tautan Situs Kementerian Lembaga Mitra Lingkup Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dengan pembuatan katalog digital menggunakan Google Sites. Saya berkedudukan sebagai analis infrastruktur di Subbidang Kebijakan Program, Bidang Perencanaan, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu melakukan kegiatan analisis dan penelaahan infrastruktur dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk visi dan misi dari unit kerja, visi Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan berintegrasi untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong di perbatasan negara yang diwujudkan dengan keempat nilai misi. Visi dan misi tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Tugas unit kerja sendiri adalah melaksanakan penyusunan dan rumusan rencana induk, rencana aksi, pengordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Latar belakang dari kegiatan rancangan aktualisasi ini adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sebelum diangkat menjadi PNS melalui rangkaian pembelajaran kurikulum, pembentukan karakter pegawai negeri sipil, meliputi juga agenda habituasi yang terdiri dari rancangan aktualisasi dan kegiatan aktualisasi di unit kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu, melakukan analisis isu, dan mendapatkan gagasan kreatif. Proses tersebut juga disertai dengan aktualisasi nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lingkup dari kegiatan adalah berada di Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya akan saya sebut Asdep Infrastruktur Ekokesra dengan fokus optimalisasi penghimpunan tautan situs Kementerian Lembaga Mitra Lingkup Asdep Infrastruktur Ekokesra dengan pembuatan katalog digital menggunakan Google Site yang dilaksanakan pada 4 Oktober sampai 14 November 2022. Berdasarkan hasil environmental scanning di unit kerja teridentifikasi 5 isu. Isu pertama pencatatan surat keluar dan surat masuk di Asdep Infrastruktur Ekokesra. Kondisi saat ini pencatatan keluar dan masuk surat masih menggunakan sistem konvensional di buku rekapitulasi dan tidak tergabung dengan penyimpanan nomor surat. Kondisi yang diharapkan pencatatan surat keluar dan surat masuk di unit kerja dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan penyimpanan nomor surat kaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Identifikasi isu yang kedua, penyampaian hasil kegiatan terkait program prioritas nasional yang berada di Asdep Infrastruktur Ekokesra. Kondisi saat ini, unit kerja berpartisipasi dalam melaksanakan program prioritas nasional penurunan angka prevalensi stunting di kawasan perbatasan, namun belum tersampaikan kepada lingkungan sekretariat BNPB terkait dengan hasilnya. Kondisi yang diharapkan adanya media untuk menyampaikan hasil kegiatan terkait program prioritas nasional yang dilakukan unit kerja kaitannya dengan agenda 3 manajemen ASN dan smart ASN. Isu ketiga terkait pengambilan data bidang infrastruktur Ekokesra dari situs Kementerian Lembaga Mitra. Kondisi saat ini pegawai merujuk beberapa sumber eksternal. Hal tersebut membuat pekerjaan analisis memakan waktu yang lebih lama karena harus mengakses sejumlah halaman. Karena unit kerja juga belum memiliki basis data. Kondisi yang diharapkan ada tempat atau media untuk menghimpun tautan situs kementerian lembaga sehingga dapat terorganisir dalam satu tempat dan memudahkan pencarian data. Kaitannya dengan agenda 3 adalah manajemen ASN dan smart ASN. Untuk isu keempat, penyimpanan dokumen rapat di Asdep Infrastruktur Ekokesra secara digital. Kondisi saat ini, unit kerja memiliki platform Google Drive untuk menyimpan dokumen rapat, namun masih belum terorganisasi dengan baik dari segi penamaan,
tanggal dokumen dan folder. Yang diharapkan adalah kondisi dokumen yang disimpan dalam Google Drive terklasifikasi dengan baik. Kaitannya dengan agenda 3 adalah manajemen ASN dan smart ASN. Untuk isu kelima adalah identitas visual ASDEP infrastruktur EcoCastra pada slide presentasi. Identitas visual merupakan tanda yang ditampilkan berupa logo, gambar, nama, huruf, dan warna yang merepresentasikan unit kerja sebagai bentuk komunikasi publik. Saat ini unit kerja belum memiliki panduan identitas visual untuk slide presentasi sehingga identitas unit kerja kurang tergambarkan secara maksimal. Kondisi yang diharapkan unit kerja memiliki panduan identitas visual untuk slide presentasi dengan kaitannya dengan materi agenda 3 adalah manajemen ASN dan smart ASN. Untuk penetapan core isu menggunakan teknik analisis USG, prioritas isu pertama yang harus diselesaikan adalah isu ketiga, yaitu pengambilan data bidang infrastruktur EcoCastra dari situs Kementerian Lembaga Mitra dengan di setiap kriteria isu mendapatkan skor 5 karena berdampak kepada kegiatan yang dilakukan di unit kerja. Dampak dari rumusan isu belum tersedianya media penghimpun situs Kementerian Lembaga Mitra untuk pengambilan data bidang infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah perbedaan rujukan sumber data. Selain itu juga pegawai membutuhkan waktu lebih lama, padahal data digunakan untuk mencocokkan rencana aksi, mengecek usulan pembangunan dari daerah, kawasan perbatasan, dan digunakan untuk merekomendasikan usulan yang masuk dari pemerintah daerah kawasan perbatasan kepada kementerian lembaga mitra. Faktor penyebab dan gagasan kreatif penyelesaian isu. Untuk faktor penyebab dicari dari teknik analisis Fishbone 6M, yaitu pertama, pegawai tidak melakukan penghimpunan daftar situs karena disebabkan tidak ada media untuk menghimpun, kemudian mispersepsi pegawai saat merujuk sumber data karena tidak ada himpunan daftar situs. Dari method, pegawai mengingat secara manual dan melakukan pencarian manual di fitur history. Karena tidak ada media penghimpun, kemudian pegawai menyimpan daftar situs di bookmark yang tidak terintegrasi antar device karena tidak ada media alternatif untuk menghimpun. Dari material, banyaknya tautan sumber data yang dirujuk, kemudian situs sumber data bidang infrastruktur EcoCastra terpisah-pisah karena tidak ada media untuk menghimpun. Dari measurement, tidak ada daftar situs mana saja yang menjadi rujukan karena belum dilakukan penghimpunan. Dari environment, budaya lisan dalam memberikan instruksi kerja ke pegawai lain, serta rendahnya kesadaran untuk mendokumentasikan kebutuhan kerja. Dari segi mesin, belum memiliki basis data sendiri dan fitur bookmark serta history di browser belum mengakomodir kebutuhan pegawai. Sehingga diperoleh faktor penyebab yang sering muncul adalah tidak ada media untuk menghimpun tautan sumber data bidang infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat dengan gagasan kreatif optimalisasi penghimpunan tautan situs Kementerian Lembaga Mitra lingkup ASDEP infrastruktur EcoCastra dengan pembuatan katalog digital menggunakan Google Sites. Kaitannya dengan agenda 3 adalah manajemen ASN dan smart ASN. Berikut adalah rencana kegiatan aktualisasi dengan nilai berakhlak, terdiri dari 6 kegiatan dengan masing-masing tahap kegiatannya. Kegiatan pertama, konsultasi persiapan, aktualisasi dan pengumpulan data untuk katalog digital. Tahap pertama, melakukan konsultasi terkait lingkup konten katalog digital dengan hasil catatan dan dokumentasi konsultasi, menerapkan nilai berorientasi pelayanan harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahap kedua, peninjauan referensi terkait katalog situs dengan hasil ringkasan hasil peninjauan referensi, menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap ketiga, membuat dan menyusun konten katalog digital untuk versi PDF dan laman dengan hasil daftar konten katalog digital dengan menerapkan nilai akuntabel dan kompeten. Kontribusi kegiatan terhadap tugas, fungsi, tujuan, dan nilai organisasi adalah kegiatan pertama ini menghasilkan framework awal yang jelas untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, selaras dengan tujuan organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan juga dengan penguatan nilai budaya kerja BNPP yaitu sinergitas. Kegiatan kedua, pembuatan katalog digital versi PDF. Tahap pertama melakukan pembuatan katalog digital, terdiri dari pengkompilasian konten dan penyusunan data letak dengan hasil katalog PDF digital versi PDF, menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap kedua, berkonsultasi dengan mentor terkait
katalog digital dengan hasil catatan dan dokumentasi konsultasi, penerapan nilai harmonis loyal kolaboratif. Tahap ketiga, perbaikan dan finalisasi sementara katalog digital versi PDF, menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kontribusi kegiatan terhadap tugas fungsi nilai organisasi adalah katalog digital diharapkan dapat membantu fungsi unit kerja untuk melakukan pengordinasian, penyusunan kebijakan, dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur ekokestra sejalan dengan penguatan nilai budaya kerja BNPB, integritas, dan inovasi. Tahap ketiga, kegiatan ketiga, pembuatan katalog digital versi laman. Tahap pertama, membuat draft rancangan katalog digital, menerapkan nilai dasar akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap kedua, membuat laman katalog digital dengan Google Site dengan hasil katalog digital di laman Google Site dengan menerapkan nilai dasar akuntabel, kompeten, adaptif. Tahap ketiga, berkonsultasi dengan mentor terkait katalog digital, menerapkan nilai harmonis, loyal, kolaboratif. Tahap keempat, melakukan perbaikan dan finalisasi sementara katalog digital dengan hasil katalog digital final versi sementara, menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan ini sejalan dengan penguatan nilai budaya kerja, integritas, dan inovasi. Kegiatan keempat, melakukan uji coba dan koordinasi penggunaan katalog digital. Tahap pertama, melakukan pembuatan teks pengumuman dan Google Form untuk survei pengguna dengan hasil teks pengumuman dan Google Form, menerapkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal. Tahap kedua, menyebarkan pengumuman terkait katalog digital di grup WhatsApp unit kerja dengan hasil pesan pengumuman di WhatsApp unit kerja, menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Tahap ketiga, melakukan uji coba dan koordinasi penggunaan katalog serta pengisian form survei oleh rekan kerja dengan hasil dokumentasi dan catatan hasil uji coba dan koordinasi serta form survei dengan menerapkan nilai akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kelima, melakukan kegiatan evaluasi penggunaan katalog digital. Tahap pertama, melakukan review dari form survei dengan hasil survei dan ringkasan kesimpulan hasil survei, menerapkan nilai akuntabel, loyal, dan adaptif. Tahap kedua, berkonsultasi dengan mentor dengan hasil catatan dan dokumentasi konsultasi, menerapkan nilai harmonis, loyal, kolaboratif. Dan tahap ketiga, melakukan perbaikan berdasarkan hasil survei dan konsultasi dengan hasil final katalog digital versi PDF dan laman yang sudah diperbaiki dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Sejalan juga dengan penguatan nilai budaya kerja BNPB yaitu sinergitas. Tahap keenam, melakukan penyusunan laporan aktualisasi. Tahap pertama, melakukan konsultasi dengan metode dan coach terkait hasil aktualisasi, menerapkan nilai harmonis, loyal, kolaboratif. Tahap kedua, menyusun laporan bab 4, 5, dan daftar lampiran dengan hasil tersusunnya bab 4, 5, dan daftar lampiran laporan aktualisasi, menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahap ketiga, melakukan finalisasi laporan aktualisasi dengan hasil laporan final aktualisasi dengan menerapkan nilai akuntabel dan kompeten. Pendokumentasian rangkaian kegiatan aktualisasi dan pembuatan laporan sebagai wujud tanggung jawab dan sejalan dengan tujuan organisasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan juga dengan penguatan nilai budaya kerja, sinergitas, dan integritas. Berikut adalah rencana habituasi nilai dasar ASN berakhlak dari seluruh keenam kegiatan. Diharapkan ketujuh nilai dapat diimplementasikan dengan detail. Kegiatan 1 9 mata pelatihan, kegiatan 2 10 mata pelatihan, kegiatan ketiga 13 mata pelatihan, kegiatan keempat 11 mata pelatihan, kegiatan kelima 11 mata pelatihan, dan kegiatan keenam 9 mata pelatihan. Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama di pekan pertama Oktober, kegiatan kedua di pekan kedua Oktober, kegiatan ketiga ada di pekan ketiga Oktober, kegiatan keempat ada di pekan keempat Oktober, kegiatan kelima ada di pekan keempat Oktober, dan pekan pertama November, serta kegiatan keenam ada di pekan pertama November dan pekan kedua November. Demikian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada masukan dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan rancangan aktualisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.